Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faik Ali Sakbana Mutasim Billah, NIM T 2019-1324. Di sini saya akan menerangkan tentang metode tilawati. Yang pertama yaitu sejarah metode tilawati. Metode tilawati merupakan metode belajar membaca Al-Quran yang menggunakan nada ros dengan disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan individual dengan teknik baca simak. Maksud dari pendekatan klasikal ialah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan alat peraga. Kemudian pendekatan individual dengan teknik baca simak adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran, yang satu membaca dan yang lainnya menyimak. Berikutnya, metode tilawah ini disusun mulai tahun 1990 oleh sebuah tim yang terdiri dari 4 aktivis guru Al-Quran. Yang pertama yakni Kiai Haji Masrur Masyhud, dan yang kedua Kiai Haji Thohir Al-Ali, yang ketiga Kiai Haji Dr. Andes Haji Sadzili, dan yang keempat Dr. Andes Haji Ali Mu'affa. Keempat penyusun tersebut memiliki kesamaan visi dalam hidupnya, yaitu memperjuangkan agar umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan rujukan dalam hidupnya. Yang kedua, jilid. Buku tilawati terdiri dari 6 jilid. Berikut penjelasannya. Jilid 1. Santri mampu membaca huruf hijaiyah berharokat fathah baik sambung maupun tidak dengan bacaan lancar. Jilid 2. Santri mampu membaca kalimat berharokat kasroh, fathah, dhammah, kasroh tain, fathah tain, dan dhammah tain dengan benar. Jilid 3. Santri mampu membaca huruf-huruf bersukun dengan fasih dan benar. Yang keempat, jilid 4, santri menguasai praktek bacaan waqaf, mat, dan makhrijul huruf. Jilid 5, santri menguasai praktek bacaan idgham bi gunah dan bila gunah, qalqalah, iqlab, ikhfa, dan izhar. Jilid 6, santri mampu menghafal surat Ad-Duha sampai An-Nas dan ayat-ayat pilihan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah metode tilawati. Metode tilawati ini menggunakan nada lagu ros. Ada 3 teknik yang harus diterapkan saat menggunakan metode tilawah, yaitu yang pertama, ustadz membaca, anak-anak mendengarkan. Dan yang kedua, ustadz membaca dan anak-anak menirukan. Perlu digarisbawahi, karena pada saat anak-anak menirukan ustadz juga mengiringi atau ikut membaca. Yang ketiga, membaca bersama-sama antara ustadz dan juga anak-anak. Pada penerapannya saat proses pembelajaran tilawati ada 2 metode yang digunakan, yaitu klasikal dan baca simak. Yang pertama, klasikal. Klasikal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan alat peraga. Dalam teknik ini biasanya diberi waktu 15 menit. Yang kedua, baca simak. Baca simak adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran, yang satu membaca dan yang lain menyimak dengan durasi waktu 30 menit. Dan berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode tilawati. Kelebihan metode tilawati. Yang pertama, diajarkan secara praktis. Kedua, menggunakan lagu ros. 3, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga dan secara individual dengan teknik baca simak. 4, peserta didik naik jilid bersama-sama dalam satu periode pembelajaran dengan kualitas standar. 5, target kurikulum baik kualitas maupun waktu dapat tercapai. Yang keenam, ketika menggunakan pendekatan klasikal, membantu dalam pembiasaan bacaan, membantu melancarkan buku, memudahkan penguasaan lagu ros,
melancarkan halaman-halaman awal ketika peserta didik sudah halaman akhir. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, evaluasinya bagi santri dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan memberi motivasi peningkatan prestasi bagi guru untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar, memperoleh bahan masukan untuk pengisian nilai raport dan mengetahui kemampuan peserta didik. Terakhir yaitu kelemahan metode tilawati. Adapun mengenai kelemahan dalam metode tilawati yaitu mengenai pembelajaran huruf hijaiyah yang tanpa harokat masih kurang banyak pembiasaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.